Kalau ketemu Rasulullah yang diminta syafaat tidak hanya di dunia, yang paling penting di akhirat. Terbayar hutang itu syafaat dunia, sembuh penyakit syafaat dunia. Kalau cuma syafaat dunia, itu yang kita minta. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kita niatkan sampai nanti di akhirat minta syafaat Nabi. Nabi jawab, kan sudah dulu kamu minta sembuh, sembuh. Dulu kamu minta bayar utang, kebayar kan? Gitu. Mau begitu? Mau naik kelasnya? Mau. Kalau ngaji ma'rifatullah wajib naik kelas. Orang yang kenal Allah. Kalau saya sudah kenal sama Gus ini, maka kalau ngopi muji beliau karena emang suaranya enak, bukan karena pengen dicairkan proposalnya. Itu pertanyaan fikih. Nanti bahsul masail yang jawab ya. Saya tidak mau jawab. Saya sudah tahu jawabannya, tapi saya nggak mau jawab. Biar kawan-kawan yang ahli bahsul masail jawabnya. Yang kedua, tentang apa tadi? Bisakah saya mengambil ilmu dari YouTube boleh. yang dari Abu Azhari? Tafadhol, tonton aja ya. Kalau baik ambil, kalau kurang berkenan tidak usah didengar ya. Cuma harus mengaji langsung kepada guru yang ada di tempat kita. Jadi saya ini tugasnya membuka-buka ya. Habis itu yang capek abah ya. Ya bah ya, gak apa-apa. Kita tugasnya ketika orang-orang sekarang sudah membuka ilmu-ilmu kebatinan yang tidak jelas ujungnya, maka kita juga buka al-batin al-muhammadi, ilmu batin tapi versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu ini pasti Allah simpan di kalbu para ulamanya. Jadi silakan, tapi syaratnya ngaji ke ulama tempatan, ambil talqin dari mereka, ambil khalwat kepada mereka ya. Wallahu a'lam bishawab. Khalas. Yang ketiga, semoga Abu Ya Azhari ridho kami semua yang hadir dijadikan murid. Azhari M Top. Ya, gak apa-apa ya. Saya bukan siapa-siapa. Siapa yang ingin menjadi murid, silakan. Siapapun yang ingin ngaji, tafadhal. Dan sah menjadi murid, baik lewat offline ataupun online ya. Yang penting kirimkan Fatihah untuk kita dan guru-guru ya. Insyaallah ruhnya akan bersama. Insya al arwah junudun mujannadah. Walaupun tidak bertemu fisik, bertemu ruh. Walaupun nanti tidak bersalaman, insyaallah bersalaman dengan kolbu. Insya. Jadi jangan sedih. Ada seorang murid ngomong begini kepada kawannya, kalau dia wali pasti dia salaman sama saya. Loh, lebih tinggi dia dong. Ya enggak? Ternyata tidak salaman sama dia. Akhirnya dia sekarang tidak tasdik, tidak percaya lagi dengan gurunya, dan bahkan menyerang gurunya. Ada yang begitu. Ente aja yang jadi wali ya enggak? Ngapain lu salaman sama dia? Kalau wali standarnya salaman sama dia, berarti kalau salaman sama dia sah jadi wali. Terus dia siapa dong? Sultanul Aulia dong. Syekh Abdul Qadir Jilani yang begitu ya. Kewalian itu standarnya bukan nafsu kita, bukan persepsi kita. Saya tawasul dulu nih, kalau dia wali pasti sampai. Jangan begitu nantang aulia, itu su'ul adab. Su'ul adab. 1-2 itu terjadi, diizinkan, tapi nggak akan sering-sering begitu. Itu ujian para murid-murid ya. Jangan begitu ya. Belajar adab yang baik, belajar adab kepada masyayikh ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah cukup. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya. Sob. Ngapunten Abu ya. Nggak salah nanya ke aneh. Rambutnya, saya hanya menyampaikan ini. Rambutnya boleh bagi-baginya. Ada. Begini Abu ya. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya di mobil berdua sama sahabat saya yang biasa kemana-mana sama saya,
ini belum ketemu sama Abuya, ini mumpung ketemu Abuya, jadi saya tanyakan langsung. Beliau bertanya, kok ini Kang, apa Abuya Ar-Razi bilang sholawat itu kayak unta gitu, jangan sholawat itu kayak sholawat unta. Ya ini mohon dijelaskan, karena kadang jamaah itu nggak paham sholawat unta. Tapi kan setelah saya tonton YouTube-nya, ternyata Abuya itu bersama sahabat saya juga, yaitu Habib Abdurrahman Al-Atos di Bojonegoro. Itu saya itu dipahamkan jamaah yang di sini biar paham untuk bersolawat yang benar itu bagaimana gitu. Ya, ya. Mungkin itu Abu ya. Saya itu tidak ridho umat itu cuma kelas 1. Saya pengen umat itu tambah dewasa. Jangan Arab Badui itu karena ngaji dengan Rasulullah, ma'rifatnya nambah. Naik. Awal-awal kita ajak orang salawat, kita kasih tahu kalau salawat utang terbayar, jomblo dapat jodoh, itu awal-awal. Sakit sembuh, itu awal-awal. Dikasih iming-iming. Kalau belajar hikam, makanya wajib yang salawat ini belajar hikam. Apalagi Gus, Kiai, Habib wajib belajar hikam kalau ada level-level ini. Kalau enggak, ruhaninya tidak dewasa. Apa kata Imam Nata'ilah, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Saya gak usah terjemahkan, tapi saya pakai syarahnya Ibnu Abbad. Kata beliau, ikhlas ada 3 tingkatnya. Tingkat awam, tingkat muridin, yang terakhir puncak arifin. Saya nggak mau jamaah yang hadir ini kelasnya kelas awam terus. Mau nggak diajak naik kelas? Ya, kalau nggak sama seperti onta. Onta itu datang kepada Rasulullah mengadukan urusan perutnya. Antum datang ke majelis maulid berdoa, ya Allah semoga utangku terbayar, semoga makanku dapat. Lah apa bedanya? Mau sampai kapan begitu? Boleh, nggak apa-apa. Tapi capek mikir begitu, sholawat nanti capek. Maka banyaklah orang-orang aurat ribuan tapi lelah batinnya, nunggu-nunggu keajaiban. Kata guru kalau baca sekian nanti ada duit di bawah kasur, dilihat-lihat nggak ada. Kata guru nanti dapat rezeki dari tempat dan waktu yang tidak terhingga. Betul itu ada. Saya mengalami. Saya sahib tajribah. Antum mau sholat berapa? Mari kita adu. Saya pernah mengalami itu. Tapi lelah di sini. Dalail baca sekian kali, harap nanti ini itu. Sholawat nariyah baca sekian kali, lelahnya bukan main. Akhirnya sir sholawat nariyah nggak dapat. Kita mau umat naik kelas, itu maksudnya. Itu maksudnya. Makanya walaupun saya dipotong sama Habib Abdurrahman Sahib antum di pengajian, saya tetap bilang sarang heo. Ya nggak apa-apa, karena beliau berdakwah di tataran awam. Saya yakin dia ngerti maksud saya. Cuma mungkin beliau nggak enakan ngajak orang awam ke atas. Ya. Kalau kita tidak, saya pahit saya sampaikan. Karena pahit itu jamu, jamu itu menyehatkan. Ya, kalau manis-manis nanti sakit gula. Nggak mau sholawat nanti udah banyak kawan kita udah nggak mau lagi baca sholat nariyah abah. Udah nggak mau lagi wiridan 4.444 kali atau 11 kali ba'da sholat. Kenapa? Kata orang sholawat 11 kali nariyah ba'da sholat ya jelibur rizq, bisa menarik rezeki. Ah nggak ada itu. Sudah begitu Gus, bahaya nggak tuh? Dia syak, mulai syak kepada sholawat. Ini yang kayak kita khawatirkan. Kenapa? Dia bersolawat dengan nafsunya, bukan salawat dengan cintanya. Mau nggak Gus antum aneh puji supaya antum nanti ngasih bocorin apa namanya, misalnya antum sahib amwal nih banyak duit, aneh puji supaya nanti kalau kasih proposalnya cair.
Nanti nandain itu Ar-Razi kalau muji saya itu pasti ada maunya. Kalau bisa gak ketemu sama Ar-Razi. Kalau ada Ar-Razi di sana, oh saya minggir ah. Gitu gak? Ada kawan kalau nelfon pasti minta utang, ngutang, minta utang dong. Mohon maaf ya kalau yang ada yang kerjanya begitu. Terus kita dapat dari dia, ngangkat nggak? Males ngangkatnya. Rasulullah tidak pernah malas. Cuma Rasulullah terima lalu dididik. Oke, maka kami bagi-bagi tugas. Ada Habib yang mengumpulkan umat, ayo solawat, banyak rezeki, solawat, bayar utang. Nanti biar saya yang naikin dia kelas. Gitu. Kalau enggak sama dengan badui, persis, mohon maaf, seperti onta. Datang ke Rasulullah yang dikadukan bukan masalah gimana dapat syafaat di dunia dan akhirat, cuma syafaat perut. Masih lebih baik itu pohon, itu kayu ditanya, dipegang Rasulullah ditanya, kamu pilih bersamaku di dunia atau masuk surga? Dia pilih mana? Masuk surga. Lebih mulia itu. Kalau datang ke Rasulullah yang diadukan masalah jabatan, masalah kerja, eman nggak? Kalau ketemu Rasulullah yang diminta syafaat tidak hanya di dunia, yang paling penting di akhirat. Terbayar hutang itu syafaat dunia. Sembuh penyakit syafaat dunia. Kalau cuma syafaat dunia, itu yang kita minta. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kita niatkan sampai nanti di akhirat minta syafaat Nabi. Nabi jawab, kan sudah dulu kamu minta sembuh. Dulu kamu minta bayar utang, kebayar kan? Gitu. Mau begitu? Mau naik kelasnya? Mau. Kalau ngaji ma'rifatullah wajib naik kelas. Orang yang kenal Allah. Kalau saya sudah kenal sama Gus ini, maka kalau ngopi muji beliau karena emang suaranya enak, bukan karena pengen dicairkan proposalnya. Kira-kira begitu. Wah, ini sahib aneh nih, nyaman. Ngopi bareng nyaman, ketemu nyaman, bahkan rindu kalau nggak ketemu, nelfon, ente di mana? Tapi kalau datangnya cuma karena ada hajat, kalau hajat nggak ada datang nggak? Maka Imam Sya'rani mengatakan, ahlud dunia datang kepada ulama kalau ada hajat. Ini sudah mau dekat nih 2023, Abah pasti banyak dikunjungi sama politisi nanti, ya. Nanti Gus ini antum juga sama nih. Bakal banyak diundang-undang nanti tuh, ya. Jadi undang-undangan nanti, ya. Berkah ya, amin. Tuh kan seneng kan? Jadi kita tidak melarang, kita cuma bilang, oi jangan tertidur dengan iming-imingan itu untuk menarik orang bersolawat. Kalau sudah solawat kita naikin. Maka ada namanya salawat muridin, ikhlasnya para murid. Murid ini sudah naik kelas, salawat karena ingin tenang. Ini lobanya. Salawat karena bertambah ma'rifat, sudah muridin. Orang-orang ini sudah oke. Ini sudah tinggi, sudah kelas tinggi. Salawat karena ingin batinnya, ruhnya, kolbunya bercahaya. Ini sudah tinggi. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Orang-orang yang level 2, dia tetap mengedepankan dirinya, tapi dirinya yang batin. Sedangkan kelompok pertama mengedepankan dirinya yang zahir. Lain dengan level 3, arifin. Dia nyembah Allah karena Allah layak disembah. Dia bersalawat kepada Rasulullah karena Rasulullah layak disalawatkan. Bukan karena dia ada hajat. Seandainya dia sakit, dia salawat, tidak sembuh penyakitnya, dia tetap salawat. Seandainya dia punya utang, dia salawat, utangnya tidak lunas-lunas, dia tetap salawat. Karena utangnya salah dia sendiri, bukan salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham maksud saya? Maka saya tidak marah kepada orang-orang yang mengajarkan itu. Cuma saya gergetan kalau dibiarin begitu. Ya. Bukankah di Quran diajarkan afala taqilun? Apakah kalian tidak berpikir? Disuruh mikir, bukan hanya dibuat khayal-khayalan pahala. Disuruh kita mikir. Dan akal itu hobinya mengenal.
bertambah pengenalan, bertambah kecil terlihatnya pahala. Kita merindukan surga bukan karena surganya lagi, tapi karena di surga bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di surga nanti diizinkan memandang wajah Rasulullah. Jika setelah memandang wajah Rasulullah baru sanggup memandang wajah Allah. Jadi saya rindu surga bukan karena mau kawin sama bidadari. Di sini juga banyak perempuan. 70 ada bidadari terus bunuh orang, ngebom orang, ya kurang itu ya. Mending di dunia. Di sorga itu kita ingin rindu masuk sorga karena satu hal yang mahal. Di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan merindukan surga. Ternyata beliaulah inti dari surga itu. Beliaulah surga yang sebenarnya. Beliaulah ruhul jannah, ruhnya surga itu beliau. Maka kalau ada kajian hakikat mengatakan tidak usah harap surga, itu maksudnya surga materi, surga syahwat. Maksud mereka, ayo harapkan ruhnya surga. Itu maksud saya, Gus, ya. Jadi jangan salah faham. Kalau antum mau salah faham, silakan. Kalau mau lain faham, apalagi saya paling terbuka dengan orang berbeda faham, ya. Dari awal kita berdakwah tahun-tahun 2008, saya mulai dakwah terbuka ngaji kitab 2008, dan kita sudah siap berbeda karena al-ikhtilaf rahmah. Berbeda itu rahmat, karena mungkin tidak semua orang juga sanggup mencerna yang kita kalamkan. Mungkin senang diiming-imingi, yo sholawat, sembuh penyakit, pulang-pulang nggak sembuh, malah tambah sakit. Di hati was-was loh. Saya mengalami itu. Maka bapak saudara, para asatiz, mari sama-sama mendewasakan umat. Sepakat nggak? Mari sama-sama kita mengedukasi umat. Karena ini perintah amanah ilahiyah. Afala taqilun, apakah kamu tidak berakal berfikir? Barangkali itu, ya. Jadi majelis sholawat terus lakukan. Antum kan bukan onta tuh, ya kan ngaji ma'rifat dengan beliau. Ngaji ma'rifat gak ada masalah, lanjutkan itu, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Khalas. Salam Habib Abdurrahman, insyaallah. Mana Habibnya? Habib sarang hiyo Habib. Mohon maaf Abu ya, ada mungkin satu pertanyaan lagi dari jemaah. Fadal, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ayahanda Kiai Haji Jumiri Dahri, saya ingin menyampaikan sesuatu pencerahan, saya minta pencerahan kepada Abu ya. Sebenarnya tadi malam saya ingin sampaikan, cuman karena kesempatan tidak ada. Tapi saya pikir tausiah atau kajian malam ini satu rangkaian dengan kajian yang kedua tadi malam, karena tujuan dan maksudnya adalah satu, yaitu pengenalan kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam Abuya menyampaikan tentang ihsan, iman, kemudian rasa. Mohon pencerahannya Buya, apa bedanya rasa dengan yakin? Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Abah yang jawab kali. Ayo Abah jawab, Bah. Nanti saya ngikut, Bah. Toplah. Izin Bah ya. Di Quran Bismillahirrahmanirrahim, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap akhirat mereka yakin. Yakin itu babnya tasdik, percaya, walam yarah, tapi belum melihat. Kalau rasa itu sudah menyaksikan dengan rasa. Maka persaksian itu ada dengan rasa, ada dengan pandangan, ada dengan sama, ada dengan zauq.
Zauq itu lebih tinggi dari yakin. Zauq itulah kamalul yakin, di atas yakin, sempurnanya yakin, itulah zauq. Ini yang dikatakan oleh Imamuna Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali sahib Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Man zaqa arafa, siapa yang merasakan zauqnya, dia telah bermakrifat. Wa man lam yadhuq lam yadri lam ya'rif, siapa yang belum melewatinya, menzauqinya, dia belum betul-betul memakrifat. Maka ada makrifat, ada tasdik. Tasdik itu puncaknya yakin, namanya ilmu yakin. Tapi kalau zauq ini puncaknya disebut musyahadah. Mahiyal musyahadah? Al-musyahadah hiya haqiqatul ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Musyahadah itu hakikatnya ada pada ihsan, engkau beribadah, engkau bersolawat seakan-akan menyaksikannya. Itu dia, ya. Makanya ada indikator-indikator Nabi hadir itu ahli-ahlinya tahu, ya. Ada simbol-simbolnya ada. Nah itu nanti ngaji sama Abah lah, ya. Itu terjawab oleh beliau pasti. Jadi lain yakin dengan zauq. Zauq itu ma'rifah musyahadah, yakin itu ilmu. Ilmu itu ada akliyat, ada yang taklidat, ada yang akli, dia cari sendiri. Itulah orang-orang kampus, orang-orang pesantren yang ahli baca kitab kuning, orang-orang filsafat, orang-orang ahli kalam. Ilmunya akli, teori-teori di kitab masuk akal bagi dia. Ada yang taklid, kata guru saya udah cukup, itu sah. Tapi sayang sebagian mereka tidak sampai kepada zauq. Kalau tidak sampai cukup katakan saya tidak tahu, jangan katakan tidak ada. Cuma sayang banyak yang kemudian salah adab, dia tidak tahu, dia katakan tidak ada. Padahal kalau tidak tahu cukup katakan ana la adri, qauluka la adri nisful ilmi, mengaku tidak tahu itu separuh pengetahuan. Itu perkataan Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Barangkali itu Pak, ya. Wallahu alam bisawab. Cukup ya, kaki saya sudah mulai kesemutan. Dia ngomong yang di bawah juga udah mulai kesemutan. Gimana? Mau ada satu lagi? Ibu-ibu satu. Mungkin terakhir ya, satu jamaah dari wanita. Aduh, Masya Allah, untung ibu saya perempuan. Baik, tafadhal. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan, nama saya Risma dari Majelis Taklim Cabang Anggana di bawah binaan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ambo Angka. Izin bertanya Abu ya. Ya, tafadhal. Menurut pemahaman saya, bahwa takdir seorang hamba itu sudah ditetapkan di alam ruh. Maka ketika takdir hamba tersebut telah ditakdirkan masuk surga, namun di dalam perjalanan kehidupannya hamba tersebut banyak melakukan maksiat, maka di akhir hayatnya akan dituntun oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga ketika wafatnya nanti seorang hamba tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Begitu pula ketika seorang hamba ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka, meskipun di dalam kehidupannya, perjalanan kehidupannya dipenuhi dengan amalan-amalan yang baik, namun di akhir hidupnya kelak akan melakukan maksiat,
sehingga menyebabkan dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Apakah benar Abuya? Kemudian, maaf Abuya, masih dilanjut. Kemudian pertanyaan saya, jika takdir seorang hamba itu sudah ditetapkan, misalnya hamba ini nantinya akan masuk surga, namun lalu untuk apa hamba ini masih harus berdoa? Bukankah Allah sudah menskenarokan kehidupannya kelak dia akan masuk surga? Atau dalam misalnya hal dunia, seorang hamba ini akan sukses dalam kehidupan dunianya, maka untuk apa lagi hamba tersebut harus berdoa? Karena walaupun tanpa berdoa itu akan tetap didapatkan surga itu dan kesuksesan dunia itu. Baik itu ya. saja Bu ya. Assalamualaikum Risma, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Baik Bu Risma, ngajinya panjang ya. Bu Risma, bener, bukan Bu Risma Surabaya kan? Bu Menteri sekarang ya. Pertama tentang takdir. Takdir itu ilmu Allah yang Allah turunkan ke Lauh Mahfuz. Ilmu Allah lebih luas dari Lauh Mahfuz. Dan itu ditetapkan sebelum kita lahir. Betul. Itu kan di sana, bukan di sini. Jangan bawa hukum sana ke sini. Di sana ilmu Allah, di sini ilmu makhluk. Maksudnya apa? Sahabat bertanya, hadis Imam Bukhari, "Ya Rasulullah, kalau betul semua orang sudah ditentukan surga nerakanya, fafimal amal?" Jadi pertanyaan ibunda ini sudah pernah ditanyakan sahabat Nabi. Ya, berarti mungkin nurnya sahabat turun ke ibu ini ya. Masya Allah. Sahabat nanya, untuk apa beramal wahai Rasulullah kalau kita sudah diketahui dalam ilmu Allah? Apa jawaban Nabi? Ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian beramal saja, jangan pikirkan ilmu Allah, karena memikirkan ilmu Allah bagian dari memikirkan sifat dan zat Allah, dan itu terlarang. Tafakkaru fi khalqillah, maksud Nabi begitu. Maka di hadis Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ada kalimat tafakkaru fi khalqillah, yang engkau fikirkan itu cukup ilmu makhluk, jangan ilmu Allah. Gak sanggup kita memikirkan ilmu Allah. Maka Nabi mengatakan masing-masing kamu akan dimudahkan, jika ahli surga ke surga, ahli neraka ke neraka. Hadis Imam Bukhari menyebutkan innamal a'mal bil khawatim. Penentu kalian adalah akhir penutup amal kalian. Karena orang di akhir hayatnya akan terbuka jati dirinya. Kalau sebelum meninggal, walaupun sesaat Allah zahirkan yang di dalam. Ini dijelaskan oleh murid daripada Imam Abul Abbas Al-Mursi, namanya Ibnu Daqiq Al-Aid. Apa kata dia? Seorang sufi, seorang usuli ahli ma'rifat, ahli hadis juga. Apabila seseorang di kolbunya dulu ada ketidakikhlasan, ada noda-noda yang dia tumpuk, dia sembunyikan, jika dia hendak sakratul maut, itu noda Allah tumpah ruahkan keluar. Tapi jika yang dia simpan nur, dia mencari kebenaran, meskipun sudah bunuh 100 orang, yang ke-100-nya ulama, dia kemudian mati husnul khatimah. Termasuk seorang perempuan pelacur, dia cuma dengan memberi seekor kambing, bukan kambing, anjing malah ya, anjing, tapi Allah mengatakan aku ampuni dia. Kalau Allah sudah ampuni, masuk surga. Itu sebabnya kita tidak boleh mensucikan, mengkultuskan orang soleh.
Sebagaimana kita tidak boleh menghina orang-orang yang bermaksiat karena kita tidak tahu akhir hayatnya, ya. Tapi sudah ada bocorannya, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, wali-waliku, aku nyatakan perang baginya. Kata ulama kita, orang yang menyakiti wali-wali Allah, su'ul khatimah, itulah perang Allah untuknya. Dulu di tempat saya ada seorang wali Allah, mursyid tariqat Naqsyabandiyah, ditantang debat oleh seorang ulama yang dianggap ulama zahirnya. Debat, kalah debat, tapi dia masih membenci guru kami itu. Padahal perjanjiannya, jika kalah debat dia tidak ganggu, tidak menjelek-jelekkan, tapi dia tetap menghina. Apain tuh zikir-zikir? Allah itu enggak tuli, ngapain diteriak-teriakin, ya? Sudah digituin belum, Mbak? Udah ya? Sama, orang itu ngomong sama. Itu ulama yang ngomong nih, ulama baca kitab, jago baca kitab, yang dituduh juga baca kitab. Bedanya ini cuma zahir. 6 bulan sebelum meninggal suka buka pakaian, lalu jalan-jalan teriak-teriak haram bid'ah. 6 bulan cuma pakai celana dalam kayak orang gila. Allah buka isi batinnya karena dia sudah melanggar janjinya kepada seorang ahli zikir. Kita nggak doain begitu, ya. Itu orang-orang yang nyakitin para aulia. Kita cuma mendoakan semoga Allah membuka hati kita semua, karena kita juga nggak merasa suci kok, ya. Ilmu yang kita kaji ilmu aulia, kita belum tentu wali di sisi Allah. Kan ada wali dipecat, ya kan? Oh iya, wali ada yang dipecat, nggak percaya. Sayyidina Abu Yazid meludah dalam masjid, mak seorang wali kutub. Jadi ada wali kutub perempuan, kasyaf melihat lembaran-lembaran di langit, nama-nama wali dia tahu semua. Apa kata si mak? Bayazid, saya khawatir adab burukmu ini membuat namamu terhapus. Dan ngeri juga kalau ada. Ya, jadi cukup kita fikirkan ilmu kita, gak usah fikirkan ilmu Allah. Ilmu Allah ya suka-suka Allah lah. Nah, orang lupa takdir itu gak ada urusannya dengan tidak kerja. Makanya Imam Ghazali berulang-ulang mengatakan, diulang lagi di kitab ini, dan yang paling kenceng itu di kitab Ihya. Kata beliau, tidak ada hubungannya malas dengan tawakal. Kalau kita ada ya, kenapa nggak kerja bro? Masya Allah ya akhi, ya Allah sudah menakdirkan rezeki kita hari ini. Bilang aja ente malas, ya. Lain dengan Abu Yazid yang kita kesahkan tadi di masjid. Abu Yazid itu bukan dia yang cari rezeki, dia dicari rezeki. Ini makomnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, engkau itu cuma 2 aja, imma talibur rizq au talabahur rizq. Kamu itu 2 aja, pemburu rezeki atau yang diburu rezeki. Kalau kayak Abah ini sudah diburu rezeki. Disebut dalam kitab hikam namanya tajrid. Maka beliau setiap malam saya tanya, Abah majelis kapan aja Bah? Hampir tiap malam. Main tuh tajrid sudah, karena sudah pensiun Bah ya. Itu contohnya. Selevel beliau masih PNS Bah ya. Baru pensiun 6 tahun, 4 tahun. Jadi mengenal Allah, belajar ma'rifat tidak ada urusannya dengan bekerja dan tidak bekerja. Ya. Jomblo-jomblo Jabariyah, tahu nggak? Nggak pernah ngelamar, nunggu dilamar. Ya salam, ente bukan Nabi Muhammad dilamar sama Khadijah. Lamar dong, kenalan, ya. Beliau pakarnya ya Gus ya. Nanti ijazahnya dari beliau tuh. Ada orang-orang yang begitu sampai hari ini dicari rezeki dia.
bukan dia yang mencari rezeki. Kenapa dia dicari rezeki? Karena kalbunya bersama Sang Maha Pemberi rezeki. Qalbuhu ma'ar razzaq. Kita ini kenapa lelah mencari rezeki? Karena hati bersama rezekinya. Orang ini bekerja sama-sama, dia berangkat sama, dagangnya sama, bedanya ini dikejar, ini mengejar. Itu aja bedanya. Jadi tidak ada alasan iman kepada takdir lalu tidak bekerja, tidak beramal. Dan terakhir tadi, kalau Allah sudah tentukan, untuk apa berdoa? Berdoa nggak ada urusannya sama takdir. Berdoa itu urusannya munajat hamba. Gimana dengan hadis? Tidak ada yughayyirul qada, la yughayyirul qada illa doa. Tidak merubah qada kecuali doa. Bagaimana dengan hadis ini? Saya tanya balik, kita berdoa itu takdir bukan? Takdir bukan? Orang berdoa itu dengan takdir Allah atau takdir dia sendiri? Nah, maka Ahlus Sunnah itu antara dua aliran. Ada aliran namanya Qadariyah. Qadariyah itu mengatakan Allah itu setelah menciptakan makhluk, Allah berlepas diri. Si makhluk itu tanggung jawab dengan dirinya sendiri. Dia yang menentukan takdirnya sendiri. Pengen keren, tapi banyak tuh orang-orang Qadariyah miskin. Amr bin Ubaid miskin. Abu Hudzail al-Allaf jarang makan. Itu Qadariyah namanya. Nggak ada urusannya orang Qadariyah yang mengatakan takdir di tangannya lalu jadi kaya, nggak ada urusannya. Ada lawan Qadariyah namanya Jabariyah. Pemimpinnya namanya Jaham bin Sofwan. Itu meninggal memberontak kepada pemerintah. Kenapa dia Jabariyah tapi masih berontak? Apa arti Jabariyah? Ya ngapain usaha? Kalau ada orang maksiat, kata dia dipaksa maksiat oleh Allah. Nahnu majburun. Kami dipaksa maksiat, kami dipaksa kerja. Tapi dia masih perang. Dia lihat raja saat itu menurutnya tidak adil, lalu dia angkat senjata. Ternyata orang Jabariyah pun tidak puas dengan Jabariyahnya. Batallah Jabariyah dia. Ya. Jadi yang paling tepat itu kalam Imam Ghazali. Kita ini zahirnya berusaha, batinnya dalam kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Karena ruang kita ruang yang zahir, berhukum dengan hukum zahir, kita katakan jika aku salah, aku yang salah ya Allah. Jika benar, semoga diberi pahala oleh Allah. Tapi pada hakikatnya Allah lah yang menggerakkan. Perbedaannya antara ma'rifat iblis dengan ma'rifat Muhammadi. Ini sebagai penutup malam ini. Ya, hati-hati Ibu ya, Bu Risma. Risma dari mana Bu? Apa? Kangganawiyah gitu ya. Beda ma'rifat al-Muhammadi dengan ma'rifat iblisi. Apa bedanya? Adab. Sayyidina Al-Khidir ketika beliau ditanya oleh Sayyidina Musa, kenapa engkau bunuh anak kecil? Kenapa engkau rusak kapal? Kenapa? Jawabannya, tidaklah aku lakukan itu min amri, dari perintahku. Apa susahnya langsung mengatakan ini min amrillah, ini urusan Allah, ini perintah Allah. Tapi adab al-Muhammadi al-Khidri, ma'rifat Sayyidina Al-Khidir, mengatakan itu bukan urusanku, itu bukan kehendakku. Tapi juga tidak disebut kehendak Allah, karena tidak boleh haram secara hakikat menisbatkan keburukan kepadanya. Zindiq namanya. Jadi orang-orang yang mengatakan saya ini mabuk nih kan la haula wala quwata billah, ente zindiq. Oh saya ini ahli hakikat. Mana ada ahli hakikat begitu ya. Itu ahli hakikat itu namanya ya.
Nggak ada begitu. Ahli hakikat nggak ada batalin syariat sama sekali. Satu jengkal pun mereka tidak pernah meninggalkan syariat. Karena untuk sampai kepada hakikat mesti bersyariat. Allah sembunyikan hakikat itu dalam zahirnya syariat. Nggak mungkin dipisah-pisah. Tapi al-asal haqiqah wal far'u syariah. Begitu kata Imam Zarruq, dan itu sahih. Asal pokoknya syariat, cabangnya. Asal pokoknya hakikat, cabangnya syariat. Jadi adabnya Nabi Muhammad apa? Tidak menyebut keburukan dari Allah, meskipun segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham lebih kurang ya? Insyaallah itulah oleh-oleh malam ini. Bulannya sudah menyapa kita. Alhamdulillah. Kalau boleh request ditutup dengan Qamarun, ya boleh. Abah mau tambahkan? Kalau talqin ke Abah aja, Ustaz. Adab saya, kalau ada mursyid di satu wilayah, maka di wilayah itu ambil talqin kepada beliau. Gitu Ustaz. Jangan marah Ustaz ya. Tapi kalau Ustaz mau nanti datang ke seberang, ya, ngambil tabarruk. Nah, itu adab saya nggak boleh juga melanggar adab ini, ya. Nanti saya dimalahi oleh yang punya ilmu talqinnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kok, sama semua. Talqin ini kan bimbingan menyuapi murid kalimatullah sehingga masuk ke dalam kolbunya. Sama nggak jauh beda ya. Bahkan mungkin lebih tua beliau lah, lebih lama beliau mengamalkannya ya. Jadi yang ada di YouTube itu silakan diamalkan sepantasnya untuk diamalkan. Selebihnya pemantapan silakan ambil dari di mana mursyid tempatan ada, ambil dari beliau. Ada syekh, ada ahli ma'rifat di situ, kembangkan di sana. Ya, begitu Pak Imam ya. Afwan. Barangkali itu karena saya harus siap-siap juga untuk berangkat. Mohon maaf salah dan kurangnya. Salam cinta kepada semua yang hadir. Semoga Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna ru'yatahu fid darain. Allahumma arzuqna ru'yatahu fid darain. Ya Allah, berikan kami anugerah memandang nur wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun sesaat ya Allah sebelum Engkau memanggil kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.